Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi beberapa waktu belakangan ini sangat heboh sekali di media sosial pasca dari kekalahan timnas kita di fase keempat, round keempat daripada babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita bisa melihat betapa banyak sekali fan timnas kita yang betul-betul kecewa gitu kan. Kita bisa melihat betapa banyak sekali para pecandu sepak bola dari seluruh pelosok negeri yang kecewa berat gitu kan, apapun alasannya, apapun yang terjadi ya, kegagalan timnas kita itu sangat mengecewakan kita semua. Even memang kemudian kalau kita lihat semua nggak mengurangi apresiasi kita atas kerja keras seluruh punggawa timnas kita. Saya sendiri begitu kecewa ya, sedian yang luar biasa karena saya memang kemudian mengikuti perjalanan timnas kita untuk kemudian memberikan asa, memberikan harapan kepada kita dari awal kualifikasi, dari ketika memang babak-babak awal sampai kemudian masuk ke ronde keempat yang memang perjalanannya hampir kurang lebih 1 tahun belakangan ini teman-teman. Begitu tragis sekali ya teman-teman. Oke, terlepas daripada itu teman-teman, apa yang terjadi udah terjadi gitu kan, kita kemudian tinggal melihat ya, kita semua berharap untuk kedepannya. Kemudian kita sekarang udah tahu ya di mana posisi timnas kita saat ini. Kalau kita lihat game-game kita terakhir ketika jumpa Saudi Arabia ataupun jumpa Irak itu kan, kalau mungkin pemain pastinya juga akan tahu lah di mana posisi dan memang kualitas timnas kita saat ini. Kita harus jujur, memang kita masih sepertinya juga tipis di bawah tim-tim tersebut kalau menurut saya pribadi gitu kan. Yang jelas memang kemudian ini semua juga pastinya juga berkaitan dengan pergantian pelatih di masa-masa sebelumnya kritis ya. Saya juga pastinya juga bisa merasakan lah kekecewaan daripada para punggawa kita. Seburuk atau selemah apapun kualitasnya, ada nama-nama yang memang harus kemudian selalu kita ingat, yang mereka dari awal ketika kemudian timnas kita itu belum banyak yang kenal gitu kan, gimana kemudian seorang remaja dari Inggris ada Elkan Bagot, kemudian disusul dengan Rafael Struijk dan Ivar Jenner yang kemudian sukarela ya teman-teman kemudian join dengan timnas kita. Dan kita bisa melihat di awal-awal kualifikasi kita bisa lihat ada nama-nama seperti Pratama Arhan, ada kemudian Asnawi Mangku Alam Bahar, kemudian ada Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman ya. Nama-nama ini memang nama-nama yang di awal tim kita mulai itu memang kemudian dengan segala kekurangan dan kelebihannya memang harus dihargai. Memang mereka berjuang hidup mati ya, kemudian sampai fase-fase tertentu yang kemudian memang kesininya banyak ketika kemudian kita sudah dekat fasenya, bahkan pelatih yang pun diganti dan kemudian juga pemain-pemain tersebut jarang digunakan. Saya nggak ngerti perasaannya seperti apa, walaupun pasti argumen komen para penggemar juga pastinya bermacam-macam ya teman-teman, dengan berbagai macam alasan, karena pemain-pemain yang ada saat ini dirasa lebih baik, mungkin kan lebih senior daripada pemain-pemain yang awal berjuang untuk kemudian timnas kita. Nah teman-teman, terlepas dari itu semua, saat ini memang kemudian harapan kita kemudian kepelatihan juga dievaluasi, kepengurusan juga dievaluasi, apapun itu alasannya, karena memang kemudian kegagalan ini pastinya juga kekecewaan kita semua lah gitu kan. Walaupun kemudian orang juga pasti berargumen, namanya pertandingan, ada yang kalah dan ada yang menang. Tapi kalau kita juga akan lihat prosesnya seperti apa gitu kan. Harapan kalau saya sendiri sih kemudian ya, harapannya kemudian PSSI saat ini memang harus kemudian melakukan program-program kemudian untuk menghasilkan produk dari dalam negeri. Pilihannya cuma itu ya teman-teman. Seperti yang dilakukan Jepang di era tahun 90-an gitu kan. Salah satunya sih kalau menurut saya program yang paling pas adalah kemudian anak-anak, kalau kita lihat, kalau kemarin kita timnas yang kita punya kan, yang punya keahlian skill dribble yang betul-betul penguasaan bola, kontrol bola bagus, kita jarang punya, event dari diaspora gitu kan. Harapan saya memang kedepannya ketika di Liga 1 saat ini juga komposisi pemain asingnya juga udah kalau kurang lebih kan itu
sampai 10 ya, beberapa gitu kan di tiap tim. Itu kan artinya juga kesempatan untuk pemain-pemain muda kita juga akan kesulitan, bahkan untuk pelatih lokal pun akan kesulitan karena pelatih-pelatih tiap klub juga hak mereka juga akhirnya mereka kebanyakan kan pelatihnya pelatih asing dan pemainnya juga dominasi pemain asing di klub-klub di Liga 1 juga banyak. Harapan saya sih kemudian secara pribadi pengurus PSSI harapan saya kemudian kiblatnya tuh Toro mau kemana gitu kan. Kalau menurut saya sih kiblatnya lebih cocok kalau orang Asia ini kiblatnya ke arah South America ya atau Amerika Latin gitu kan. Saya pikir ada baiknya kemudian kalau PSSI ke depannya selain kemudian pengembangan daripada akademi-akademi di klub-klub untuk membina pemain muda juga untuk kemudian bekerja sama dengan klub-klub yang kalau Eropa kan susah, yang paling yang lebih mudah adalah klub-klub di Amerika Latin seperti di liga-liga di Brazil ataupun di liga-liga Argentina yang tentunya mereka juga punya akademi sepak bola ya, punya tradisi. Harapannya sih kedepannya kemudian dari PSSI melakukan sebuah program untuk kemudian menyusupkan lah pemain-pemain muda daripada akademi-akademi lokal yang sudah ada SSB lokal diberikan semacam kayak beasiswa kemudian untuk kemudian setelah dititipkan ya di akademi-akademi sepak bola kayak yang ada di Argentina, di Brazil gitu kan. Ya seperti kalau di Argentina kan ada yang namanya Boca Junior, River Plate dan tentunya mungkin lebih mudah ya ketika kemudian kita dari PSSI kemudian mengadakan kerjasama gitu kan. Karena memang saat ini kita harus milih kiblat sepak bola kita kemana. Kalau saya lihat dari perjalanan timnas tuh kita kurang ya winger ataupun pemain tengah gitu kan yang betul-betul memiliki kemampuan dribble bola yang mumpuni. Kalau kita lihat kan memang ketika kita ngelawan Jepang gitu kan kita nggak berkutik sama sekali sampai ball possessionnya 80% di Jepang gitu kan. Tapi ketika Jepang kemarin main dengan negara-negara dari Amerika Tengah dan Amerika Latin kayak ketemu Meksiko, dia kalah ya ketemu Meksiko gitu kan. 2-0 gitu kan. Ketemu Paraguay 2-2. Artinya memang Amerika Latin juga walaupun negaranya itu secara nggak lebih baik secara apa ya, nggak lebih baik kalau kemudian bilang ekonomi apapun besar kecil negaranya, tapi memang kemudian memang juga mereka itu punya budaya sepak bola yang bagus dan sudah saatnya ya kemudian kita untuk kemudian mulai bekerja sama PSSI dengan klub-klub sepak bola di Amerika Latin kemudian memberikan beasiswa buat putra-putra terbaik bangsa kita kemudian untuk kemudian disusupkan lah gitu kan, dimasukkan dititipkan 1-2 gitu kan di klub-klub Amerika Latin dan pada masanya nanti ketika pulang ke Indonesia kita punya pemain-pemain yang kemampuan dribble bolanya bagus ya. Kita bisa lihat memang tradisi kita yang kita kurangkan itu kan. Kalau kemudian winger dribble bolanya kurang gitu kan pastinya supply crossing dari yang memanjakan striker kurang. Artinya kalau kita lihat salah satu kekurangannya itu ya teman-teman. Itu saya lihat. Kalau kita di Amerika Latin kita bisa lihat di Kolombia ada Luis Diaz, Brazil juga nggak pernah kekurangan yang namanya kayak Neymar, yang namanya kemudian kayak Anthony gitu kan, yang memang pemain-pemain khas mereka lah budaya mereka kemampuan dribble yang luar biasa gitu kan. Secara tim juga mereka main bagus gitu kan. Apa salahnya kalau enggak kemudian dibikin akademi di sini dan kemudian didatangkanlah pelatih-pelatih yang mungkin ambil dari lokal Brazil yang memang kemudian mereka memiliki tradisi sepak bola tersendiri. Kita harus kemudian mulai menentukan kiblat sepak bola kita gitu kan. Kalau untuk naturalisasi juga pastinya akan costnya juga besar. Saya pikir juga udah penuh gitu kan. Kalau saya rasa memang lebih cocok untuk kondisi dan postur ataupun apa kalau Indonesia itu kiblatnya ke Latino ya, Amerika Latin. Itu sih menurut saya. Walaupun kita juga berharap atas kekalahan timnas kita ini sebagai kemudian kalau kita lihat kita nanti di 2030 itu pemain-pemain kita udah mulai usia 30 tahun lebih ya seperti siapa sih Tom High gitu kan, Sandy Walsh, mereka udah mulai menua ini kan yang memang harapannya memang tetap kalau saya pikir pemain-pemain dengan kemampuan dribble yang luar biasa dan kesempatannya negeri kita untuk bekerja sama dengan negeri-negeri di Latino yang secara ekonominya nggak begitu dan kompetisinya juga nggak sekuat kalau di liga-liga Eropa. Artinya memang kesempatan untuk menitipkan putra-putra terbaik kita bisa ya. Banyak kan pilihannya kan ada
di Liga Kolombia, Liga Argentina, Liga Brasil gitu kan. Nah itu kan menurut saya seperti itu. Kalau kemudian kemarin banyak suara-suara tentang evaluasi terhadap para pengurus PSSI dan juga pelatih dan staf kepelatihan, apapun yang cost ya, kalau bilang kan memang kemudian ada kompensasi yang harus dibayar, kontraknya Patrick Kluivert kan panjang. Tapi mau nggak mau itu harus dilakukan ya, karena ini udah menimbulkan gejolak di penggemar fan timnas kita. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Kalau teman-teman punya pendapat tentang arah kedepannya timnas kita kedepannya, mungkin teman-teman bisa kasih saran dan komentar di kolom video. Oke, itu aja teman-teman obrolannya. Akhir kata, matur nuwun dan nonton video saya. Salam sepak bola.